Shalom jemaat dan sahabat Eka, selamat datang, selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang bisa kami sampaikan mengenai ibadah untuk 1 minggu ke depan. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Ibadah sekolah minggu diadakan pada pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat yang rindu mendalami firman Tuhan untuk hadir pada Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi yang diadakan pada hari Jumat pukul 5 sore. Kami mohon bantuan jemaat untuk mendukung sosial media GBT Eka. Demi kenyamanan selama proses ibadah, kami mohon jemaat untuk mematikan handphone atau memposisikan handphone pada mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Boleh lambaikan tangannya dong. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Apakah hari ini bersuka cita? Mana suaranya? Apakah hari ini bersuka cita? Amin. Coba berikan shalom kepada teman kanan dan kiri. Shalom gitu ya. Hai shalom ya. Biarlah damai sukacita dari Tuhan ada di tengah-tengah kita. Puji nama Tuhan. Kalau sampai saat ini tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2024. Suka duka sudah kita lewati bersama. Biarlah apapun yang sudah kita jalani saat ini, Tuhan yang selalu memimpin hidup kita. Amin Bapak Ibu. Saat ini kita mau meneduhkan hati kita. Kita mau mengucap syukur kalau kita sudah bisa melewati tahun 2024 ini dengan penuh sukacita, meskipun banyak rintangan, halangan, pergumulan pasti ada. Bahkan terkadang kita terkagum-kagum akan kebaikan Tuhan. Kok bisa ya aku melewati tahun ini? Tapi percayalah, apapun yang sedang kita lewati, Tuhan ada bersama kita. Amin. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Mari katakan bersama. Tuhan, Kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona.
ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri bersama. Kita mau katakan, Tuhan Kau sungguh besar. Engkau begitu ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari bersama kita mau angkat tangan kita. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, anugerah-Mu begitu mempesonaku Tuhan. Bahkan Kau selalu Tuhan mengangkat hatiku, Kau mengangkat hidupku Tuhan. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bersama kita katakan, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Saya rindu jemaat menyanyikan pujian ini. Selalu bersyukur Tuhan, kepadamu inilah kerinduan kami Tuhan. Anugerah-Mu mempesona, Inilah kekaguman kami Tuhan. selalu Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau angkat hatiku, Kami tahu Tuhan, berharga di mata-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Apapun yang sudah kami lewati di tahun-tahun yang lalu Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Bahkan Engkau mengangkat hidup kami, Engkau mengangkat hati kami Tuhan. Karena karena kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kita berharga di mata Tuhan. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di
Terima kasih Bapa kami di dalam surga. Kami mengakui kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Oh Tuhan, kemurahanmu, pemeliharaanmu, bahkan penjagaanmu sangat luar biasa dalam hidup kami. Oh Tuhan, saat ini kami mau meninggalkan tahun 2024. Kami yakin ada banyak perkara, ada banyak pengalaman yang sudah kami lalui, dan kami yakin, kami percaya, oh Tuhan, penyertaan-Mu, kasih setiamu terus akan mengikuti kami. Itu sebabnya saat ini kami menyatukan hati kami menyatukan kehidupan kami. Kami ingin Tuhan memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau, bahkan menyerahkan kehidupan kami untuk tahun yang akan datang ke dalam tangan-Mu. Itu sebabnya kami menyerahkan kehidupan kami, dan kami akan, oh Tuhan, memuji, memuliakan Engkau, membimbing kami, Kau menolong kami dari awal, pertengahan, sampai akhir pada ibadah kami. Kami yakin Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang percaya katakan amin. Ya, masih tetap berdiri. Ini kan sudah malam ya toh, supaya tidak ngantuk gitu ya. Coba dong, saya mau tanya ini, Bapak Ibu seneng enggak sih kalau kita itu bertemu dengan teman-teman kita? Seneng enggak? Seneng. Kalau seneng, tunjukkan dong senyum ke kanan kiri kita, ke belakang, ke depan, ya gitu ya. Yuk, bertemu dalam kasih-Nya, karena ada kasih di tengah-tengah kita, ada kasih Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan bersama, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. coba saya tunjuk teman-teman kita di belakang, di samping kiri, tunjukkan bahwa kita adalah saudara. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Stop dulu, musik stop dulu. Teman-teman, kalau saya lihat di depan ini loh, kan kita maunya mengekspresikan toh
kasih kita kepada teman-teman kita toh. Nah, tapi kok diem saja ya. Nah, sekarang saya minta semua berpasangan. Ya, boleh cewek, boleh cowok. Nanti ikuti gerakan saya. Semua harus punya pasangan. Kalau tidak ada pasangannya tidak enak. Ayo semua, saya tunggu sampai semua punya pasangan. Ya, nanti ikuti gerakan saya. Ayo Kak Christine ya, semua. Nanti ikuti gerakan saya. Loh, Bapak pasangannya di mana? Ya. Oke ya, siap ya, ikuti gerakan saya. Nanti arahnya ke sini dulu ya, supaya nggak tabrakan. Ya, bisa ya? Oke. Musik. Kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ganti. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Lagi. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Oke. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi tepuk tangannya mana? Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Jemaat yang dikasih Tuhan, di tahun 2024, 365 hari, banyak cerita yang sudah kita lewati. Tidak mudah, tetapi kita bisa menjalani. Bahkan mungkin kita merasa aku tidak mampu Tuhan. Mungkin kita merasa aku sudah berserah, aku pasrah wis. Tetapi percayalah Tuhan, apapun yang kita hadapi, tanpa sadar kita merasa, oh kok ternyata aku bisa ya. Aku bisa melewati semuanya. Itu semua bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan yang bekerja atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Segala perkara dapat
Mari kita katakan bersama, Tuhan, Engkau yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. mari kita katakan bersama, Tuhan, penolong yang selalu setia, Engkau yang memenuhi setiap keperluanku, Tuhan. memenuhi keperluanku, Bahkan Engkau tidak pernah mengecewakan kami, Tuhan. Bahkan Engkau tidak pernah gagal dalam setiap hidup kami, Tuhan. Tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Kita mau katakan, Tuhan, apapun yang kamu hadapi, semua bisa kami tanggung karena Engkau yang memberi kekuatan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, atas waktu-waktu yang sudah kami lewati bersama di tahun 2024. Tetap percaya, Kami percaya, Tuhan, Engkau setia. segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Dengan suara dari dalam hatimu, lebih lembut lagi katakan, Tuhan, kalau aku bisa menjalani semua ini, itu bukan karena kekuatanku, Tuhan, tetapi karena Engkau, Tuhan. Karena Engkau yang selalu bersama dengan kami, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kami tanggung, Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Katakan dengan imanmu, Tetap percaya Tuhan setia. tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Kami datang ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami. Kami percaya bahwa Engkau tetap setia dalam segala suka dan duka kehidupan kami. Kami tahu semua sudah Tuhan atur dan Engkau memberikan yang terbaik dalam hidup kami.
Walaupun seringkali Tuhan kami tidak mengerti, seringkali kami tidak memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi kami mau belajar untuk setia kepada Tuhan dan menantikan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Biar Engkau mau berbicara melalui hamba-Mu, memakai lidah dan mulutnya untuk kemuliaan Tuhan dan membawa kami untuk semakin mengerti kehendak Tuhan. Engkau pakai setiap kami pelayan-pelayan Tuhan, dan setiap hati kami, pikiran kami mau fokuskan kepada Tuhan, sehingga kami boleh mengerti isi hati Tuhan dan kami boleh melakukannya di tahun yang mendatang ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya di dalam pimpinan Roh Kudus saja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Iya Pak. Iya. Masih bisa nanti itu Pak. Iya. Kalau saya pesen untuk besok 20 pak ya Pak. Iya. Tidak tolong dikirim cepet ya Pak ya. Oke. Iya. Bayarnya bisa berapa Pak? 2 bulan? Oke. Ya, terima kasih ya Pak ya. Oke. Stephen adalah seorang pria muda yang sibuk dengan pekerjaannya. Setiap hari, waktunya dihabiskan di depan layar HP-nya, mengejar tenggat waktu dan ambisi pribadi. Tapi di tengah kesibukan ini, Stephen lupa satu hal penting, yaitu hidupnya di hadapan Tuhan. Ya, thank you. Aduh, kenapa hari ini rasanya pendek banget? Waktu itu, cepet banget ya. Mana pekerjaanku masih banyak lagi, banyak tagihan-tagihan yang belum dibayar. Aduh, deadline makin mepet dari supplier. Pekerjaanku masih banyak. Aduh, aku harus cepat-cepat kerjakan hari ini. Sempet nggak ya aku doa? Bisa nggak ya? Nggak bisa kayaknya. Nggak sempet aku doa hari ini. Aku harus kerja. Nggak apa-apa lah. Tuhan pasti ngerti. Tuhan pasti tahu. Duh, siapa lagi nih? Hana. Halo, Ne? Halo, Sorry, Ne. Aku lagi sibuk banget sekarang ya. Nanti ya. Van. Aku tahu kamu sibuk. Tapi kapan kamu terakhir kali berhenti sebentar aja buat mikirin hidupmu dalam Tuhan? Ya. Nanti ya. Sekarang aku lagi sibuk banget, gak ada waktu aku. Oke? Malam itu, Stephen bermimpi. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan sahabatnya, Anne, yang membawa pesan penting dari Tuhan. Stephen, hidup itu nggak cuma tentang pekerjaan, nggak cuma tentang ambisi. Kamu sadar nggak sih,
kalau waktu yang Tuhan berikan itu sangat berharga loh. Iya aku tahu Aku tahu waktu itu sangat penting, waktu itu sangat berharga. Tapi kamu tahu kan, aku menggunakan setiap waktuku untuk hal-hal yang produktif. Produktif buat siapa? Buat Tuhan atau cuma buat dirimu sendiri? Lihat jamnya, Ven. Waktu itu terus berjalan. Hidup kita ini singkat. Kamu sudah nggak jadi terang buat orang-orang di sekitar kamu, dimanapun kamu berada? Aku nggak tahu Aku terlalu sibuk untuk memikirkan semua itu. Stephen terbangun dengan hati yang tergugah. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia mengambil waktu untuk berdoa dan merenungkan hidupnya di hadapan Tuhan. Tuhan, maafkan aku tuh. Ampuni aku Tuhan. Aku terlalu sibuk dengan duniaku sendiri. Tuhan, aku ingin bisa menjadi terang buat orang-orang di sekitarku. Tuhan, ajari aku Tuhan untuk menghitung hari-hari sedemikian sampai aku beroleh hati yang bijaksana. Van, aku itu bangga banget loh sama kamu. Ingat ya, menjadi terang itu berarti hidup yang produktif. Gak apa-apa, mulai aja dari hal-hal yang kecil. Lalu biarkan Tuhan yang bekerja melalui hidup kamu. Iya terima kasih ya Aku pasti akan melakukannya tahun ini. Aku akan menjadi terang buat orang-orang di sekitarku. Hidup kita adalah pemberian Tuhan dan setiap hari adalah kesempatan untuk memuliakan namanya. Sudahkah kita menjadi terang bagi dunia? Seperti Stephen, marilah kita merefleksikan hidup kita dan membuat resolusi untuk berjalan dalam terang Tuhan. Pemuda adalah simbol masa depan yang penuh semangat, tetapi seringkali lupa waktu. Orang dewasa adalah simbol masa kini, sibuk mengejar target, tapi sering mengabaikan hal yang penting. Orang tua, simbol masa lalu yang penuh dengan pengalaman, tetapi seringkali senang menoleh ke belakang. Inilah drama kehidupan. Itu sebabnya pemazmur mengatakan, Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Drama singkat yang telah kita lihat bersama tadi mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa hidup dengan kesibukan-kesibukan saja. Ada hal-hal lain yang lebih penting, yang lebih bernilai, yang harus mendapatkan porsi perhatian kita yang lebih lagi. Kita tidak selamanya hidup di dunia ini loh. Karena dunia ini sifatnya hanya sementara. Lalu apa yang kita alami setelah kita meninggalkan dunia ini? Di mana tempat kita di dalam kekekalan?
Itu yang seringkali kita abaikan. Kita tidak mengerti apakah saya akan ada di surga atau di neraka. Dan itu berlangsung selama-lamanya. Apakah saya nanti akan memerintah bersama dengan Kristus di langit dan bumi baru? Itu sebabnya pemazmur mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Kata ajarkan kami ini merupakan sebuah doa dari Musa, hamba Allah yang hebat itu. Musa menyadari akan keterbatasannya sebagai manusia. Musa menyadari bahwa akal budinya, kebijaksanaannya itu sangatlah terbatas. Itu sebabnya di dalam doa, Musa mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Ini menunjukkan ketergantungan Musa kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah sumber hikmat. Demikian juga dengan kita saat ini. Seringkali kita dihadapkan dengan berbagai macam persoalan hidup yang kadang-kadang membuat kita merasa tidak berdaya, yang kadang-kadang membuat akal kita buntu, kita nggak tahu harus gimana lagi. Itu sebabnya mari kita belajar. Seperti Musa mengatakan, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami. Saudaraku, saudara tadi menyaksikan video jam pasir. Coba bisa ditampilkan jam pasir ini. Saudara kalau perhatikan, apa yang bisa saudara pelajari dari jam pasir ini? Pasir itu akan terus mengalir, turun ke bawah, perlahan namun pasti. Alat ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa waktu itu selalu berjalan maju. Waktu itu tidak bisa dihentikan, tidak bisa diperlambat, tidak bisa di-stop. Oleh sebab itu, hargai setiap detik waktu yang diberikan oleh Tuhan dan gunakan dengan bijaksana. Musa mengatakan, ajari kami menghitung hari. Menghitung hari-hari kami. Menghitung hari di sini bukan sekedar menunggu waktu itu berlalu. Tetapi yang dimaksud dengan Musa di sini adalah bagaimana kita menggunakan waktu itu secara berkualitas. Bagaimana kita menggunakan waktu kita dengan tujuan yang pasti, tujuan yang benar dan memiliki nilai kekekalan. Saudara, menghitung waktu itu juga berarti mengevaluasi waktu kita. Bagaimana kita menggunakan waktu kita selama ini? Apakah kita sudah menggunakan waktu kita dengan bijaksana? Nah saudara, kalau kita mendengar ramalan-ramalan yang akan terjadi di tahun mendatang, tahun 2025. Tahukah saudara, bagaimana situasi dunia kita saat ini? Apa yang diramalkan orang di tahun 2025? Ekonomi akan semakin sulit. Ada ketimpangan ekonomi yang semakin besar. Dikatakan, menurut survei, Indonesia itu mengalami ketimpangan ekonomi terburuk di dunia, nomor 6. Antara yang kaya dan yang miskin itu begitu jauh bedanya. Dan itu akan semakin meningkat di tahun-tahun mendatang. Ada banyak inflasi, pengangguran, dan itu akan menambah tekanan dalam masyarakat dan itu akan memicu akan semakin banyak kejahatan. Karena orang lapar, orang akan berbuat apa saja untuk mendapatkan makanan. Belum lagi kalau kita perhatikan ada berbagai macam konflik terjadi, perang terjadi di mana-mana.
ketegangan negara satu dengan negara lain. Belum lagi yang namanya perang dagang, itu mempengaruhi kestabilan global, sehingga ada banyak yang terganggu, pasokan pangan itu terganggu karena konflik tersebut. Kalau kita juga perhatikan bencana alam. Bencana alam ada di mana-mana karena perubahan iklim yang ekstrim sehingga banyak terjadi banjir. Hari-hari ini kalau kita perhatikan di Malang saja banjir terjadi. Belum lagi di tempat-tempat lain ada kebakaran hutan, ada kekeringan. Dan itu menunjukkan bahwa negara Indonesia itu tidak lepas dari bencana-bencana alam. Ada banyak hal yang akan menghancurkan kehidupan, kestabilan ekonomi maupun kestabilan hidup kita. Kemajuan teknologi itu ada unsur positifnya, tetapi juga ada dampak negatifnya. Dengan semakin berkembangnya teknologi AI, sekarang saudara kalau punya WA, di situ ada Meta AI yang saudara bisa tekan itu lingkaran kecil di situ, dan saudara mau tanya apa saja akan dijawab dalam hanya hitungan sedetik. Saudara, kemajuan ekonomi itu akan menambah kualitas hidup kita, tetapi di satu pihak, di pihak yang lain juga menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Ada banyak orang bisa memanipulasi data dan menyalahgunakan AI ini untuk kepentingan pribadinya. Dan ini akan menjadi suatu ancaman yang serius. Gak main-main saudara, data kita dengan mudah diambil, rekening kita di bank dirampok. Nah, dengan segala perubahan yang seperti ini, apakah hidup kita akan menjadi lebih baik? Ataukah justru sebaliknya, ada banyak ketidakpastian akan terjadi hari-hari ini. Dunia akan terus berputar dan kita tidak tahu sampai kapan kita berada di dalam putaran dunia ini. Kapan kita akan terpental keluar? Kalau kita sudah terpental, itu artinya kita sudah game over. Kita sudah nggak ada lagi di dunia ini. Itu sebabnya dengan segala ketidakpastian ini, kita harus berdoa seperti Musa. Ajarilah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari ini kami. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Saudara, selanjutnya di dalam doanya Musa juga mengatakan, ajari kami menghitung hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Apa yang dimaksud dengan hati yang bijaksana? Hati ini bukan lever ya, tetapi ini merupakan pusat kehidupan. Ya, di dalam hati itu meliputi pikiran, kehendak, dan emosi kita. Kalau hati kita itu berada di dalam terang Tuhan, maka hati kita itu akan menjadi hati yang bijaksana. Bijaksana artinya kita mampu memahami kehidupan itu dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang kita saja. Kita mampu memahami kehendak Allah dan berjalan sesuai dengan kehendaknya. Kita mampu melihat tujuan hidup itu di dalam kekekalan, bukan hanya yang sementara. Itu yang namanya bijaksana. Dengan kesadaran akan singkatnya hidup ini. Dengan kesadaran bahwa setelah hidup ini berakhir akan ada hidup yang kekal menanti kita, maka kita tidak bisa main-main dengan hidup ini. Pandemi COVID yang sudah berlalu beberapa tahun yang lampau dan saat ini juga sedang mulai lagi timbul. Ini mengingatkan kita betapa singkatnya waktu. Betapa
betapa seriusnya hidup kita itu seharusnya. Yang kemarin masih sehat, masih ketawa ketiwi, masih ngobrol dengan kita, esoknya dikabarkan sudah meninggal dunia. Begitu cepat, begitu rapuhnya hidup manusia. Banyak orang yang atletis tubuhnya, yang suka bersepeda gowes, di tengah-tengah bersepeda tiba-tiba jatuh dan meninggal dunia. Sehat, muda, gak ada sakitnya, tiba-tiba meninggal. Itulah kehidupan. Di saat inilah kita disadarkan betapa rapuhnya hidup kita. Dan hidup itu berlalu dengan buru-buru. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Berlalunya buru-buru. Kalau saudara kuat, saudara bisa sampai 80 tahun. Ibu saya saat ini 95 tahun. Nah itu sudah kemurahan Tuhan, bonusnya luar biasa. Tetapi bagaimana dengan kita? Kita tidak tahu. Firman Tuhan mengatakan, hidup manusia itu kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Saudara, ayat ini menjadi seruan Musa. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sehingga kita bisa memperoleh hati yang bijaksana. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa memperoleh hati yang bijaksana? Bagaimana kita bisa mengatur hidup kita, mengatur prioritas hidup kita? Saudara, saya melihat di sini, saudara perhatikan, ada sebuah toples. Toples ini berisi bola-bola. Nah, saudara, suatu kali seorang guru, dia datang ke kelas, dia mengajar murid-muridnya dengan membawa toples yang kosong ke dalam kelas. Kemudian dia bawa juga batu-batu yang besar, batu-batu kecil, kerikil-kerikil, dan kemudian pasir. Nah, setelah itu dia bertanya kepada murid-muridnya, "Hei murid-murid, kamu lihat ini toples kosong ya. Apakah toples ini sudah penuh? Ya. Apakah toples ini sudah penuh ketika dia mengisi dengan batu-batu besar?" Dia bertanya kepada muridnya, "Apakah kamu lihat toples ini sudah penuh?" Lalu murid-muridnya menjawab, "Iya, sudah penuh." Nah, kemudian guru tersebut mengambil kerikil dan menuangkannya ke dalam toples itu. Dia goyang-goyangkan sedikit toplesnya sehingga kerikil-kerikilnya mengisi celah-celah di antara batu-batu besar. Lalu dia bertanya lagi, "Apakah sekarang toplesnya sudah penuh?" Para murid mengatakan, "Iya, sudah penuh." Oke. Kemudian guru tersebut mengambil pasir dan dia tuangkan pasir itu di toples. Kemudian pasir itu memenuhi ruang-ruang yang masih kosong. Lalu guru ini bertanya lagi, "Sekarang kamu lihat, apakah toples ini sudah penuh?" Murid-murid menjawab, "Iya, sekarang sudah penuh." Nah saudara, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Kalau kita melihat ketika guru itu menuangkan batu-batu besar, kita menganggap itu sudah penuh. Ternyata masih ada yang lebih kecil yang bisa memenuhi ruangan yang kosong. Makin kecil, makin banyak. Nah, di sini kita melihat bagaimana kita menggunakan waktu kita. Batu-batu yang besar ini menunjukkan hal-hal yang berharga. Nah,
Kalau kita lihat dalam ilustrasi di atas, ketika guru itu menuangkan batu besar dan kemudian yang kecil dan makin kecil, maka toplesnya penuh. Seperti kalau saudara perhatikan di sebelah kanan saudara. Ya, ya betul ya, sebelah kanan ya. Tapi kalau saudara tuangkan pasirnya duluan, kemudian kerikil-kerikilnya, baru yang terakhir batu besar, kira-kira toplesnya seperti apa bentuknya? Apakah bisa penuh? Bisa masuk semua? Nggak bisa. Nah, apa artinya? Batu besar itu adalah hal-hal yang penting dalam hidup kita. Hal-hal penting apa yang disebut dengan batu besar? Itu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita memelihara hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan keluarga. Bagaimana kesehatan kita. Apakah kita sudah, hidup kita itu sudah memiliki tujuan yang jelas. Itu adalah hal-hal yang penting yang harus kita dahulukan, masukkan ke dalam toples hidup kita. Baru kemudian setelah itu batu-batu yang lebih kecil, kerikil-kerikil itu yang harus kita tambahkan. Apa kerikil-kerikil itu? Kerikil-kerikil itu adalah hal-hal yang penting juga, tetapi yang nomor 2, ya seperti pekerjaan, pendidikan, itu adalah hal yang penting. Dan berikutnya, baru setelah itu pasir. Nah, apa itu gambaran pasir? Pasir itu adalah hal-hal kecil yang tidak penting, tidak terlalu penting seperti hiburan. Lalu saudara-saudara yang suka gosip, ya, atau saudara yang suka scrolling HP nggak selesai-selesai, itu adalah pasir. Jangan dahulukan yang kecil-kecil itu, tapi dahulukan yang besar. Yang prioritas itu harus masuk lebih dulu ke dalam hidup kita, baru yang lain menyesuaikan. Nah, saudara, di sini kita belajar bagaimana kita harus menata hidup kita. Bagaimana kita harus memberikan prioritas yang utama dalam hidup kita. Kalau saya boleh gambarkan, hidup kita itu juga seperti kanvas. Kanvas yang dilukis oleh sang pelukis. Setiap goresan-goresan yang diberikan di atas kanvas itu adalah satu hal yang sudah direncanakan, sehingga menghasilkan karya yang indah. Kita tidak bisa ngawur, menggoreskan, dan kita berharap hasilnya bagus. Demikian juga dengan hidup kita. Setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, setiap goresan peristiwa yang terjadi, entah itu tawa, tangis, suka duka, perjuangan, kegagalan, kemenangan, itu setiap kali adalah goresan-goresan yang kita goreskan dalam kanvas hidup kita. Seperti apa hasil lukisan itu nanti? Apakah itu akan menghasilkan suatu lukisan yang sangat indah, yang menjadi mahakarya? Ataukah hanya sekedar coretan-coretan, goresan-goresan yang tidak berarti, yang abstrak, yang orang lain tidak mengerti, yang tidak bisa dinikmati oleh orang lain? Semua itu tergantung bagaimana kita menyikapi peristiwa-peristiwa dalam hidup kita. Ketika kita mau menyerahkan, ketika kita mau diajari oleh Tuhan, kita mendapatkan hati yang bijaksana, maka goresan itu adalah goresan yang penuh makna, yang indah, dan akan menghasilkan masterpiece, satu hasil yang luar biasa, mahakarya yang bisa dinikmati oleh orang lain. Ada banyak sukacita mungkin,
ada banyak juga duka cita yang kita lalui selama tahun 2024 ini. Ada tawa, ada tangis, ada kegagalan, ada keberhasilan, ada kemenangan, ada kekalahan. Tapi semuanya itu kalau kita lakukan sambil mengingat akan kebaikan Tuhan, kita tahu semua itu akan menghasilkan goresan-goresan yang indah. Karena ada tangan Tuhan yang menuntun kita untuk menggoreskan goresan yang penuh makna dan indah. Itu sebabnya jangan sesali. Kalau mungkin saudara merasa, kenapa sih hidupku kok tahun ini begitu berat? Kenapa sih kok pencobaan silih berganti gak selesai-selesai? Habis satu selesai, yang lain muncul. Ingat, ada tangan Tuhan yang menuntun kita untuk menggoreskan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Hanya seringkali kita yang gak mau. Kita yang gak mau dituntun oleh Tuhan. Kita mau pakai kemampuan kita sendiri, kita mau pakai mau kita sendiri, sehingga hasilnya gak karu-karuan. Selama tahun 2024 ini, saya juga mengalami berbagai macam hal. Ada yang suka, ada yang duka. Di tengah-tengah tawa ada tangis. Tetapi di tengah-tengah tangisan, saya selalu melihat ada tangan Tuhan yang menopang. Itu sebabnya hari ini saya dan keluarga ingin menyanyikan sebuah lagu. Ya di dalam bahasa Inggris, tapi saya yakin saudara bisa memahami kata-katanya ya. The goodness of God. Karena kami sudah merasakan Tuhan itu begitu baik dalam hidup kami. Dan ini juga akan menolong kita memahami bagaimana saya bisa membalas kebaikan Tuhan itu. Bahkan dengan seluruh hidup kita, kita tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. So good. With
of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Bapa, saat ini kami meneduhkan hati kami. Kami menundukkan kepala kami kepadamu, Bapa. Kami melihat kembali perjalanan hidup kami sepanjang tahun 2024. Ada banyak hal yang sudah kami lalui. Ada banyak hal yang sudah kami jalani. Saat ini Tuhan, kami kembali mendapat kesempatan untuk melihat apa yang sudah kami kerjakan. Tuhan, dengan berat hati kami harus mengakui, ada banyak kali kami menyakiti hati-Mu. Ada banyak kali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ada kalanya kami tidak menjadi terang di mana kami berada, sehingga terang kami, Tuhan, tidak bisa terpancar bagi mereka-mereka yang lain. Bahkan kadang-kadang kami menutupi terang cahaya kami dengan gantang, sehingga orang lain, Tuhan, tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, yang harusnya kami refleksikan kepada orang lain. Itu sebab Tuhan, Pak, malam hari ini, sebelum kami meninggalkan tahun 2024, mari Tuhan, bantulah kiranya kami, untuk kami boleh melihat betapa singkatnya hari-hari kami. Oh Tuhan, kami yakin, kami percaya ada banyak hal yang sudah terlampaui dan kami belum berbuat apa-apa, atau kami lalai melakukan yang terbaik untuk-Mu. Itu sebabnya Bapa, malam hari ini bantu kiranya kami, agar kami, Tuhan, boleh menatap masa yang akan datang dengan pertolongan-Mu. Engkau mengampuni setiap kami, setiap kesalahan dan kelemahan kami, dan ajarkan kami mempunyai hati yang bijaksana, sehingga dengan kebijaksanaan yang Tuhan berikan, kami boleh melangkahkan langkah hidup kami lebih indah, lebih menyenangkan Tuhan, lebih memancarkan kasih-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Kami yakin, kami percaya Engkau mendengar setiap hati kami yang saat ini datang dengan terpenuh terbuka kepadamu. Engkau menolong kami semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua kelanjutan daripada ibadah kami di dalam tangan-Mu. Engkau menolong kami terus mengintrospeksi diri kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang mengimani katakan amin.
Yang diberkati dengan firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya dong. Tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam menjalani di tahun 2024 tidak mudah aku menjalani, tetapi ternyata aku bisa melewati semua itu. Apa yang aku alami tidak semuanya indah, tetapi aku bisa menikmati. Di dalam menjalani kehidupan ini, aku tidak selalu tertawa, tetapi aku bisa mensyukuri. Bahkan di dalam menjalani kehidupan ini, aku tidak selalu bahagia, tetapi aku bersyukur kalau aku selalu ada sukacita di dalam hidupku. Amin Bapak Ibu. Dan aku bersyukur bahwa imanku masih tetap ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita akan berikan persembahan, kita akan pujikan. Ada sukacita selalu. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Di hatiku, di hatiku, adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Bapak Ibu boleh berdiri bersama-sama. Kita di hatiku. Tepuk tangan yang mana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Di hatiku, di hatiku, adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Katakan, aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku. Kami datang ya Tuhan dengan membawa persembahan kami. Apa yang sudah kami berikan, Engkau memberkati sehingga boleh menjadi berkat
bagi pekerjaan Tuhan untuk pelebaran kerajaan surga. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan. Engkau pakai Tuhan hidup kami untuk menjadi saluran berkat bagi gereja-Mu dan bagi orang-orang di sekitar kami. Engkau memberkati setiap tangan-tangan, setiap kami yang sudah hadir. Tuhan, Engkau memakai kami menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Kalau sebentar kami akan pulang dan kami akan melanjutkan ibadah kami sesi yang kedua, Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang akan terus memagari kami dengan kasih setia-Mu yang tidak pernah habis-habisnya. Dan sebentar Tuhan, kami ingin menyerahkan segala persoalan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang hidup, Bapa yang baik, yang mengasihi kami. Itu sebabnya saudara, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa surgawi menyertai kehidupan kita semua. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang sudah datang ke dunia, dan Roh Kudus akan menyertai engkau dimanapun engkau berada, akan menghibur, akan menolong, dan memagari. Pulanglah, jadilah berkat di mana engkau berada, dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Silakan duduk saudara. Di nama Tuhan.